Baik kakak-kakak, mari kita mulai untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, pada hari ini izin share screen. Sebentar. Sudah muncul ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, kita hari ini hanya 1 JP. Baik kakak-kakak, peserta diseminasi EJOK gelombang kedua kelas 8 masih bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan durasi 1 JP atau 45 menit. Masih tetap semangat ya kakak-kakak di sela-sela kesibukannya mengikuti pembelajaran di sekolah, ada juga yang mengikuti kegiatan suksesi pilkada, tetap menyempatkan diri hadir di ruang virtual ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas. Kakak-kakak, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak-kakak hebat semuanya. Hari ini kita hanya fokus pada persiapan menghadapi RTL atau rencana tindak lanjut berkaitan dengan program pengembangan kompetensi guru olahraga. Selama sudah hampir 3 bulan ya kita melaksanakan ini, tidak terasa banyak tugas yang kita kerjakan, setidaknya memberikan tambahan ilmu bagi kita untuk terus menjadi guru yang profesional dalam mengajarkan peserta didik kita. Pertama yang harus kita lakukan kakak-kakak, tetap fokus, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan juga kebajikan. Nah ini sebagai pengantarnya ya kakak-kakak. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa, kesepakatan bersama yang perlu saya tekankan, berkali-kali saya tekankan adalah hargai waktu, karena waktu tidak bisa kembali. Kita hanya bisa merubah dan memperbaikinya apa yang sudah kita lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak difahami bisa raise hand untuk bertanya. Kemudian gangguan teknis seperti pemadaman, terpental dan seterusnya adalah hal yang wajar untuk segera kembali lagi ke ruangan ini atau bisa menyampaikan di WA group jika terjadi kendala. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini yang penting karena kakak-kakak nanti akan sharing bersama kombelnya masing-masing terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Rancangan tindak lanjut sudah kakak-kakak buat dan terima kasih sudah mengupload di LMS, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang missing. Itu sebagai bukti bahwa kakak-kakak sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena hak kita sudah diberikan, kita tinggal menunaikan kewajiban kita sehingga tidak ada ganjalan dalam hati. Kita sama-sama belajar apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan sehingga barokah ke depannya, mudah-mudahan dapat menjadi tantangan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi.
Agenda kita hari ini kakak-kakak, yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan kakak-kakak belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. Ini sudah kita mulai sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita akan refleksi awal selama 10 menit. Kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas. Tugas RTL-nya kakak-kakak, kemudian penilaiannya dilanjutkan dengan lini masa atau berapa waktu yang dipersiapkan. Ini penting kita jadwalkan, kita pahami bersama hari ini. Tujuannya adalah menyamakan persepsi supaya tidak ada yang bingung atau miss dalam penyampaian RTL kakak-kakak semua. Yang keempat, nanti kita dialog atau diskusi tanya jawab jika memang ada hal-hal yang mungkin dirasa ada perlu ditanyakan atau perlu adanya masukan-masukan, nanti kita lakukan bersama. Kemudian yang kelima adalah penutup. Pendahuluan. Nah, ini persiapan belajar. Nah, saya yakin kakak-kakak ini sudah di level di atas yang hijau ini. Saya yakin sudah tidak ada yang merah lagi ini. Jadi mendekati detik-detik penyelesaian akhir tugas PKG PJOK. Kakak-kakak masih tetap semangat. Nah, itu merupakan bentuk perubahan paradigma dalam pelajaran PJOK yang memang tidak semua kakak-kakak, ada beberapa rekan kita di kelas lain, saya tahu sendiri karena tadi malam kita sharing bahwa banyak di antara kita masih belum berubah cara pandangnya atau paradigmanya berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Mengapa ini perlu saya tekankan kakak-kakak? Mengapa kita perlu memahami ini? Yang pertama, kita adalah ASN, kita adalah pengampu mata pelajaran yang kaitannya dengan gerak, hampir mencakup semua mata pelajaran gitu, jika olahraga. Sehingga kita harus benar-benar profesional, kita harus benar-benar kreatif supaya tidak membosankan. PJOK adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh anak atau peserta didik ketika sudah jenuh di dalam kelas. Itu harapannya. Sehingga saya yakin kesiapan kakak-kakak sudah sangat luar biasa. Bolehkah kakak-kakak menuliskan level berapakah kesiapan belajar kakak-kakak sekarang ini di kolom chat? Sudah ada yang 10 kah? 9, 9,5 atau berapa? Monggo, 1 menit saja. Silakan kakak-kakak ketikkan di kolom chat berapa levelnya kakak-kakak sekarang. 1, 2, atau 3. Jangan di atas 7 lah pastinya. Monggo, bisa dituliskan kakak-kakak 1 menit saja waktunya. Monggo. Di level berapa kakak-kakak siap? Nah, ini Kak Nita langsung jawab 7. Masih ada 3 rentan. Kak Piton 8. Wah, istimewa ini. 8 mendekati sempurna, kurang 2 step lagi, kurang 2 level lagi. Monggo yang lainnya bisa menuliskan di level berapa kesiapan belajar kakak-kakak saat ini. Kak Upi 7. Monggo yang lain 7, 8. Kak Agus 8. Nah, istimewa. Kurang 2 level. 7 pun juga sudah bagus. Kak Icu 8,7. Boleh. Santai Kak kita. Kak Hans atau Kak Mugi 7. 7 guys di atas KKM pokoknya. Nah, pokoknya kita santai saja hari ini. Yang penting kita paham tugas kita setelah ini apa. Tugasnya kakak-kakak tinggal 2 berarti menyampaikan RTL dan juga bukti karya. Kita nanti jangan berpikiran terlalu berat tugasnya. Saya hanya menyarankan kakak-kakak nyaman dalam mengerjakan. Yang terpenting ilmunya sudah kakak-kakak kuasai, sudah kita kuasai bersama, sehingga bisa tinggal menerapkan dan memperbaiki. Seperti kemarin Kak Nita WA tanya tentang agenda harian, itu juga saya share sebagai latihan berbagi praktik baik. Jadi setiap hari saya pasti menuliskan itu sebagai bentuk evaluasi pribadi, jadi bersikap reflektif bagi saya, kemudian refleksi dan refleksif. Sayangnya
filenya hilang karena komputernya sekolahan rusak, Kak. Ngapunten sangat. Aduh, data-data eskul hilang semua. Nggak apa-apa. Yang penting contohnya sudah saya sharekan. Baik, mari kita lanjutkan kakak-kakak. Sudah terima kasih yang sudah mengirimkan chatnya. Ada 87, 8,7. Saya kira itu sudah bagian dari kemajuan. Baik, tujuan kita, pembelajaran kita pada sesi kali ini kakak-kakak adalah kita dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan waktu Zoom Meet itu kakak-kakak, bahwa rancangan RTL yang kakak-kakak buat sebenarnya nanti akan berhubungan dengan kegiatan RTL, rancangan pembelajaran berbasis proyeknya yang kakak-kakak buat kemarin itu akan berhubungan dengan RTL ini. Sehingga nanti kakak-kakak sudah punya gambaran yang akan kakak-kakak sampaikan terkait dengan RTL yang akan kakak-kakak buat. Nah, ini refleksi awal pembelajaran modul 3, kita lebih banyak kepada belajar bersama komunitas di sekolah. Kalau kakak-kakak masih atau sudah membuka di LMS-nya masing-masing, bahwa di modul 3 kaitannya dengan pembelajarannya yaitu menggerakkan komunitas belajar. Nah, ini kakak-kakak akan mencoba aktif dalam komunitas belajar di sekolah dan menggerakkan rekan sejawat. Ada yang berkaitan dengan proyeknya, apakah ada sudah memiliki KBS di sekolah atau belum, di tata maya yang pertama di modul 3, kemudian yang kedua tentang merancang pembelajaran berbasis proyek, dan yang sekarang kaitannya dengan RTL yang akan kakak-kakak sampaikan. Nah, ini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, bahwa kalau di slide kemarin pembelajaran berbasis proyek pada intinya adalah akan menilai sebuah karya dari tugas yang kakak-kakak berikan kepada peserta didik yang nantinya bisa dilihat proyek orientasinya kepada karya dari anak-anak. Dengan kemarin sudah kita sampaikan ada tujuannya, kemudian apa yang ingin dicapai, harus jelas latar belakangnya, dan seterusnya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar, di dalam sekolah? Nah, kemarin ini juga sempat disinggung oleh beberapa yang menjawab di pertemuan pertama, bahwa tujuannya adalah untuk saling berbagi dengan teman sejawat terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi di sekolah berkaitan dengan pelajaran yang kita ampu, atau juga bisa berkaitan dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di sekolah atau kejadian-kejadian yang ada di sekolah kita selesaikan bersama. Intinya kolaboratif. Selanjutnya di slide berikutnya kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini bagi yang sudah memiliki Kombel tentu sudah tertata dengan jelas. Tujuan dan juga visi misinya sudah tertata dengan jelas, targetnya, rancangan kegiatan apa yang akan dilaksanakan itu sudah pasti jelas. Bagi yang belum, tahap inisiasi itu di sini kakak-kakak akan mencoba memikirkan apa yang akan berdampak pada peserta didik kaitannya dengan inisiasi yang kakak-kakak rancang yang akan kakak-kakak sampaikan di Kombel atau komunitas belajar. Selanjutnya, nah ini kemarin juga sudah kita bahas beberapa tugas yang kakak-kakak juga sudah saya sedikit baca. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan BJBL? Apakah pemahaman kita semua terhadap voice choice dan ownership dalam pembelajaran BJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini beberapa rancangannya sudah masuk, sudah mencakup voice atau ide-ide besar dari peserta didik atau suara-suara yang muncul, keinginan-keinginan yang peserta didik inginkan. Kemudian choice, pilihan
dari beberapa ide besar itu nanti akan muncul sebuah pilihan dari peserta didik yang paling disenangi, yang paling diminati dalam mengembangkan bakatnya, sehingga ownership, rasa kepemilikan untuk mengikuti, untuk mengembangkan, untuk mengeksplor bakat-bakatnya dari peserta didik itu ada tanggung jawabnya. Nah, itu beberapa tugasnya kakak-kakak ada yang sudah mencakup ini dan hampir semuanya sudah mencakup. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Selanjutnya kakak-kakak, tujuannya ini, tujuan utama keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik adalah paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Makanya hubungan antara rekan sejawat itu sangat penting kakak-kakak. Mau tidak mau kita berada di lingkungan masyarakat kecil kedua setelah keluarga, yaitu sekolah. Kalau kita berada di sekolah itu ya rekan-rekan kita yang ada di sekolah kakak-kakak. Maka pentingnya memiliki hubungan yang harmonis. Itu tujuannya pasti kita suatu saat akan memerlukan rekan-rekan kita dalam upaya pengembangan diri, dalam upaya untuk saling berbagi atau sharing. Nah, ini kakak-kakak. Saya yakin kita semua profesionalisme berkaitan dengan kita sebagai ASN itu juga perlu kita pahami bersama, pedagogiknya, sosialnya, mentalnya, spiritualnya juga harus tetap kakak-kakak perhatikan. Nah, saya yakin yang sekarang sudah profesional semua, ya, karena kita benar-benar sudah menjadi ASN semua di kelas kita, sehingga penting bagi kita untuk menjadi guru yang benar-benar profesional. Nah, yang poin ketiga ini kakak-kakak, ini yang intinya di kegiatan kita hari ini, penyampaian RTL. Apa yang harus kakak-kakak lakukan, apa yang harus kakak-kakak persiapkan sebelum melakukan RTL. Bagaimana jika ada satu lembaga, ada 2 guru yang mengikuti program PJOK, nanti akan kita bahas bersama di sini. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan kegiatan RTL. Dokumen-dokumen apa saja, mari kita bahas bersama. Nah, saya berharap kakak-kakak bisa menyimak, saya berharap kakak-kakak bisa mencermati ketika nanti ada sesuatu yang tidak dipahami, bisa kita diskusikan bersama. Intinya kita tetap sama, belajar bareng, sharing bersama terkait dengan kegiatan RTL. Nah, di sini kakak, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru di era Merdeka Belajar adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di sekolah. Nah, kita harus mampu ini, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Makanya kemarin di RTL-nya kakak-kakak ada visi dan ada misinya. Jadi tujuan jangka panjangnya itu apa? Tujuan jangka pendeknya apa? Ini harus jelas. Dalam PKK PJOK, program yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Saya yakin kakak-kakak semua juga sudah paham intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Bentuknya RTL, nanti kita pahami bersama, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini kakak-kakak. Slide selanjutnya. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerahnya maupun di sekolahnya masing-masing. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini, yang pertama kakak-kakak, di RTL-nya kakak-kakak harus ada tujuan programnya. Nah, kemarin sudah saya berikan referensi, tinggal kakak-kakak apa yang kakak-kakak rancang ketika menyusun sebuah project based learning atau PJBL-nya yang kemudian nanti di-sharekan melalui program RTL ini. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Saya yakin kakak-kakak sudah
paham betul. Kemudian C, keterlibatan komunitas. Jadi kalau kemarin saya ada guru kelas 4, ada guru seni budaya, ada guru mapel lain, supaya ada keterlibatan. Kemudian rencana evaluasi seperti apa. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai, dan saya sebenarnya bukan saya menilai, saya mengamati karena sudah saya berikan tugas berdasarkan ini unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. Jadi yang baru kemarin kakak-kakak rancang itu berdasarkan referensi itu apa. Kemudian yang kedua harus ada ini notulen catatan diskusi KBS terkait dengan RTL PJOK. Bahan tayang ini perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi dulu kakak saya meminta teman saya untuk menuliskan atau mencatat sebagai notulen ketika saya menerangkan di depan, sehingga nanti akan kita daftar hadirnya ada, kemudian notulennya ada, rundown acaranya juga ada. Nah, sehingga nanti jelas itu yang nantinya dokumen-dokumen itu nanti yang akan berfungsi bagi kakak-kakak yang untuk kakak-kakak unggah. Jadi ini yang pertama adalah bahan tayangnya yang kemarin kita sudah sampaikan ada 9 slide maksimal. Maksimalnya ada 9 slide, kemudian ada notulennya. Catatan selama diskusi, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video. Nah, videonya ini wajib kakak-kakak. Videonya itu video RTL-nya wajib, kemudian ada foto kegiatan dan juga dokumen yang relevan. Misalnya absensi, itu juga bisa. Fotonya tidak banyak, tidak apa-apa, 2 foto dari depan, dari misalnya dari belakang, yang penting panjenengan terlihat, bahan tayangnya terlihat. Kemudian ada absensinya, siapa saja yang hadir. Kemudian ditandatangani oleh notulensinya. Kemudian ada videonya, yang jelas direkam. Sampai sini bisa dipahami kakak-kakak sebelum saya lanjutkan? Kalau sudah paham, bisa diberi jempolnya. Oke, terima kasih. Berarti sudah sangat jelas. Kalau misalnya nanti kakak-kakak butuh, kita share bagian ini saja. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya di slide berikutnya ini. Rencanakan langkah kakak-kakak selanjutnya karena setiap langkah, oh bukan, ini ternyata quote ya, harus dibaca lengkap. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar, kata-kata bijak. Ya, memang seorang guru, jika guru tanpa persiapan akan lengser dengan ketidakWibawaan, karena harus seorang guru sekarang dituntut untuk mampu merencanakan sebuah pembelajaran. Modanya, nah ini kakak-kakak, penugasan mandiri. Artinya apa kakak-kakak? Ini setiap peserta atau kakak-kakak wajib membuat rencana tindak lanjut. Dalam arti wajib ini kakak-kakak, bagaimana dengan yang satu lembaga ada 2? Nah ini yang seperti Kak Teguh dan Kak Yoga kan satu lembaga itu. Nah ini yang nanti akan kita jelaskan. Kalau yang sendiri-sendiri satu lembaga satu mudah. Pokoknya tugasnya ini mandiri. Yaitu rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini tujuan khususnya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah ini yang sedikit saya tekankan adalah yang satu lembaga ada 2 peserta kakak-kakak. Ini dalam hal ini Kak Teguh dan Kak Yoga. Yang karena ini tugas mandiri, tadi malam ada penyamaan persepsi bagaimana kalau ada peserta yang 2 kakak-kakak. Jawabannya adalah dokumennya seperti absensi, notulen, bisa foto. Fotonya tentu bisa berbeda. 2 hal ini boleh sama kakak-kakak. Jadi absensinya 1 saja dipakai 2 orang. Kemudian yang kedua notulennya bisa dipakai 1 notulen dipakai 2 orang jika dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian yang harus berbeda apa kakak? Bahan tayangnya harus berbeda. Dan presentasi harus setiap peserta harus presentasi. Dan durasi waktunya, nah ini kakak-kakak yang perlu kakak perhatikan, durasi waktunya tidak
ada ketentuan harus berapa lama. Artinya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak bisa menayangkan 9 slide itu dalam waktu yang kakak-kakak inginkan. Misal cukup 10 menit, is okay, gak apa-apa. Cukup 15 menit, gak apa-apa. Artinya tidak harus lama. Kalau saya kemarin lama karena peserta saya, teman-teman saya banyak, Kak. Ada randonnya, ada sambutan kepala sekolahnya, jadi agak lama. Apakah ini perlu ada sambutan dari kepala sekolah? Tidak harus. Menurut saya tidak harus. Yang terpenting adalah kakak-kakak menyampaikan itu tersusun alurnya dengan jelas, durasi waktunya berapa tergantung dari slide yang kakak-kakak tampilkan yang maksimal terdiri dari 9 slide itu. Yang sendiri-sendiri sudah jelas. Jadi, Kak, saya hanya 8 menit. Tidak apa-apa. Jadi, tergantung dari kakak-kakak menyampaikan. Cuma begini kakak-kakak. Karena RTL ini bisa dipakai sebagai bukti karya, apakah nanti kakak-kakak menggunakan program RTL bersama Kombel ini, atau kakak-kakak mengambil yang program unggah video pembelajaran yang aksi nyata, ini juga boleh, atau kakak-kakak mengunggah bukti karyanya di modul ajar atau RPP. Nah, kalau kakak-kakak ingin memakai RTL, maka kegiatan RTL-nya kakak-kakak harus maksimal. Sehingga sekali kerja langsung dapat 2 kegiatan. Misalnya, saya menggunakan RTL saya sebagai bukti karya. Nah, enggak apa-apa. Jadi bentuknya nanti video. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas terkait dengan bukti karya. Pengantar bukti karya. Oke, mari kita lanjutkan dulu bukti karya di tampilan berikutnya. Jadi ketentuannya kakak-kakak untuk waktunya, monggo kakak-kakak kondisikan dengan 9 slide yang sudah kakak-kakak buat, tetapi setiap peserta harus membuat tayangan atau tampilan video saat presentasi dengan kombelnya. Begitu kakak-kakak, nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Di slide berikutnya kakak-kakak, nah ini, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini, bentuk rencana tindak lanjut RTL-nya, bahan tayangnya maksimal 9 slide. Contoh referensi sudah saya kirimkan, monggo kakak-kakak amati, monggo kakak-kakak modifikasi menjadi yang lebih menarik lagi, monggo, silahkan. Nah ini, oke, terima kasih Kak Icu sudah screenshot, sudah dikirimkan di grup, sehingga lebih mudah nanti yang sekarang hari ini BIMTEK terkait dengan suksesi pilkada bisa menyimak nanti. Baik, terima kasih Kak Icu. Di slide-nya, nah ini 9 slide nggih, monggo. Kak, saya 9 slide hanya 5 menit, tidak masalah. Yang terpenting penyampaian RTL-nya kakak-kakak terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyek tersampaikan dengan baik. Komponen program, isinya apa? Judul, latar belakang, tujuan, bla 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 sampai dengan kemungkinan tantangan. Wis, pokoknya plek-ketik-plek sudah saya sampaikan referensinya. Monggo kakak-kakak edit sesuai dengan apa yang kakak-kakak lakukan. Apa kegiatan spesifiknya apa. Keterangan RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan. Nah, nanti akan saya amati, saya berikan komentar. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Nah, ini sudah jelas guys tadi. Setelah itu, unggah tugas seperti bahan tayang. Nah, ini yang harus diunggah. Bahan tayang, 9 slide itu. Notulen atau catatan diskusi, monggo kakak-kakak bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat. Nah, ini kan termasuk sudah bagian dari kolaborasi dengan Kombel. Salah satu menuliskan notulennya. Apa yang kakak-kakak sampaikan. Video atau foto dan dokumentasi lain yang relevan di LMS. Jadi kalau saya kakak-kakak yang pertama adalah video, ada video kita upload sendiri. Kemudian kalau misalnya mau dijadikan satu diedit gitu juga monggo, nggak apa-apa. Kalau fotonya diupload sendiri juga apa-apa, absen, notulen dan juga foto saat presentasi. Video bisa jelas karena ini tampilannya kakak-kakak. Kemudian
Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah ini, makanya yang kemarin saya sampaikan ke kakak, saya setelah RTL, saya kemungkinan nanti di akhir semester akan menampilkan hasil dari program RTL saya, yaitu pencak silat, seni bela diri jurus tunggal. Nanti akan saya tampilkan di program akhir tahun. Nah ini. Selanjutnya, rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen seperti bawah ini. Judul sudah tadi kita perjelas, nggih. Latar belakang. Nah, di sini di contoh saya juga sudah menyampaikan ada suara, voice atau ide dari mungkin dari teman, dari peserta didik, dari komite dan seterusnya. Pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership. Nah, sudah dijelaskan tadi. Di slide berikutnya, tujuan program. Nah, ini harus jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program yang dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan harus jelas. Nah ini. Menggunakan model SEM boleh, pendidikan berbasis kebugaran boleh, monggo. Disesuaikan dengan apa yang kakak-kakak kuasai, yang kakak-kakak anggap menarik juga bisa. Nah ini berikutnya, strukturnya juga jelas. Monggo kakak-kakak bisa amati di contoh yang sudah saya kirimkan terkait dengan RTL. Nah ini ada keterkaitannya, pelibatan rekan sejawat atau guru mata pelajaran lain. Boleh. Sampai dengan 8 ini, kemungkinan tantangan. Aspek penilaian rencana tindak lanjut, ada 3, TKKR. Tujuannya program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi. Kalau kakak-kakak sudah mengamati dan sudah membuat slide-nya sesuai dengan yang saya kirimkan untuk referensi, itu sudah mencakup semuanya kakak-kakak. Pasti beres. Kemudian adalah lini masa, rencana tindak lanjut. Kapan? Penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Nah, kemarin rancangannya sudah kakak-kakak buat, tinggal kakak-kakak ubah ke dalam PPT. Kemudian menyusun dan mengunggah di LMS, dilengkapi dengan dokumen. Nah, ini di fase keduanya. Rentangnya 6 hari dari sesi pengantar. Jadi setelah ini kakak-kakak sudah bisa melakukan setelah ini. Kemudian penilaian RTL, nah saya nanti yang akan mengamati. Kemudian yang terakhir, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah ini, lini masanya kakak-kakak. Nah sekarang, mari kita diskusi bersama terkait dengan RTL ini. Kira-kira mungkin ada yang belum dipahami, kakak-kakak bisa sampaikan. Monggo, adakah yang ingin bertanya? Bisa raise hand. Kita sekarang sesinya adalah tanya jawab. Atau sharing dulu tidak apa-apa. Atau Kak, saya ingin mencoba berbagi layar terkait dengan RTL yang sudah saya buat. Boleh, dengan senang hati. Sebelum kakak-kakak sharekan di Gombel, bisa kita sharekan di sini untuk saling memberi masukan misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Monggo kakak-kakak, kita beri kesempatan. Karena kita hanya 1 JP, hanya 45 menit. Tinggal 10 menit lagi, monggo 1 atau 2 orang ingin mencoba bertanya atau berdiskusi, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin mencoba presentasi? Monggo kakak-kakak, saya beri kesempatan seluas-luasnya. Oke, Kak itu, monggo Kak. Terima kasih waktunya Kak Guntur. Untuk pembuatan RTL ini, apakah itu seperti kita presentasikan itu kita dokumentasikan video, itu diupload, atau hanya kita itu membuat yang slide PPT itu, tapi nanti di situ dokumennya hanya foto-foto dan program yang kita buat?
Apa harus di video terus videonya diupload atau gimana? Terima kasih. Oke. Baik Kak Icu, terima kasih. Pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi yang harus kakak lakukan setelah membuat RTL ini kan dalam bentuk PPT nggih kakak-kakak. Kemudian PPT-nya itu nanti harus kakak-kakak tayangkan bersama kombelnya di sekolah lewat proyektor kah atau lewat bagaimana. Kemudian divideokan Kak. Jadi ketika kakak-kakak menyampaikan atau presentasi slide-nya 9 slide-nya kakak-kakak itu harus ada videonya. Nanti jadi divideokan. Selain itu nanti minta bantuan teman yang lain bisa memfoto, menambahi foto 3 atau 4 foto boleh. Sehingga bentuk fotonya ada, bentuk videonya juga ada. Nanti nih kakak, jadi ada 2 videonya ketika kakak presentasi. Itu berapa waktunya menyesuaikan dengan jumlah slide itu yang kakak tampilkan. Yang terpenting 9 slide itu tersampaikan semua. Nah begitu. Jadi videonya ada, kemudian fotonya ada, ditambah dokumen notulen dan absensinya kakak, daftar hadirnya ketika kakak-kakak presentasi itu. Begitu Kak Icu mungkin. Berarti itu untuk waktu presentasi kan tergantung kita untuk mempresentasikan itu. Tergantung slide-nya itu 9 slide itu kita butuh waktu berapa menit itu aja. Betul, nggih. Oke, siap. Baik. Terima kasih Kak Icu. Ada yang lain mungkin yang berkaitan dengan RTL ini? Monggo silakan ditanyakan. Kita hari ini yang 1 JP ini santai saja. Silakan. Kak Agus mungkin. Ya, Kak Guntur. So, rancangannya apa harus disesuaikan dengan RTL-nya? Maksudnya Betul, rancangannya ini harus RTL-nya juga sesuai dengan rancangannya atau bisa beda? Bisa beda Kak. Tetapi sebenarnya kan kita project sebenarnya Kak. Yang kita lakukan itu adalah ketika RTL itu sebenarnya begini. Konsepnya kakak-kakak itu punya ide project yang akan kakak-kakak lakukan. Kemudian kakak-kakak sharekan dulu di tombel. Intinya kan begitu. Nah, kalau kakak-kakak ingin membuat RTL-nya itu berbeda dengan rencana, boleh-boleh saja, Kak. Tetapi berarti kakak-kakak kerja 2 kali. Gitu. Tetap boleh, berbeda itu tetap boleh. Tapi kalau kakak ingin membuat yang rancangan kemarin, berarti tinggal merubah formatnya ke dalam bentuk PPT. Seperti itu, Kak. Oh gitu, berarti dari rancangan kemarin yang kita buat itu, berarti kita buat PPT, kita sampaikan program apa yang akan kita laksanakan itu. Nggih, laras. Oh gitu, soalnya kan kemarin saya buat itu karena untuk yang kompetisi bola voli setiap akhir semester itu, karena kita punya rencana untuk melaksanakan kompetisi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk bola volinya. Oke, Nah, terima kasih. Oke, siap. Artinya yang kakak-kakak buat, rancangan proyek yang kakak-kakak buat itu bisa jadi nanti mendapat tanggapan baik dari Kombel karena voli ini agendanya setiap tahun ada. Sehingga saya membuat RTL ini sebagai wadah bahwa saya punya program terstruktur misalnya seperti itu. Sehingga di Kombel nanti akan terkesan lebih elegan gitu Kak, karena programnya benar-benar berjalan dan agenda tahunan selalu ada voli. Dan sekarang voli hampir setiap lembaga sudah mulai menjamur misalnya seperti itu Kak. Nah, gitu. Jadi, tetapi saya ingin membuat yang berbeda. Boleh-boleh saja Kak, tidak apa-apa. Yang penting 9 slide, ada programnya jelas, tujuannya, visi misi, sampai dengan lini masanya kapan, kemudian mencakup 7 aset itu tidak harus ke 7-7-nya, misalnya hanya mencakup 4 aset boleh, lalu ada siapa saja yang terlibat, lalu ada tantangan yang mungkin dihadapi apa, nah itu di slide-nya tampilan itu. Slide 9-nya terima kasih tok, nggak apa-apa Kak. Jadi 8 slide mencakup isinya, yang slide ke-9-nya matur suwun gitu juga nggak apa-apa. Jadi monggo kakak-kakak kondisikan sesuai dengan senyamannya kakak-kakak.
Yang penting saat presentasi kakak-kakak tidak bingung dengan yang kakak-kakak buat programnya. Begitu nggih Kak Icuk dan Deadline-nya Kak Agus. kapan, Kak? Nggih? Bagaimana Kak? Siap. Terakhirnya Siap. kapan, Kak? Nggih? Terakhirnya itu 1 minggu setelah ini Kak. Oke, siap. Nah, kenapa seminggu setelah ini sebenarnya ada waktu yang cukup bagi kakak-kakak untuk apa ya, setidaknya menjadwalkan dulu dengan kombelnya. Jangan-jangan selama 1 minggu ini kakak-kakak enggak bisa, ya malah nanti dirasa membebani juga. Makanya setelah ini kakak-kakak bisa berkomunikasi dengan lembaganya. Saya punya program seperti ini, sepertinya sebagaimana enaknya Kak. Mau dibuat mohon kehadirannya teman-teman, besok saya syukuran misalnya, itu dibuat model gitu ya enggak apa-apa. Panggilkan tukang bakso atau bagaimana, monggo. Ada batasannya Agus? berapa yang mengikuti Pak Guntur? Tidak ada Pesertanya batasan Kak. Nggak ada ya. Nggak ada, misalnya cuma karena ini dikombel, berarti sebisa mungkin yang ada di lembaga itu tercover semua Kak. Nah, jadi karena programnya ini kan berkaitan dengan program kakak-kakak yang akan disosialisasikan di lembaganya kakak-kakak sendiri. Sehingga kolaboratifnya itu semuanya mengikuti gitu loh. Oh, nanti akan ada program dari PJUK, guru PJUK yang modelnya seperti ini di kombelnya. Karena kombel itu berarti komunitas belajarnya di sekolah mulai dari guru sampai PTK hadir semua itu kalau bisa. Yang terpenting bukan 2 orang gitu enggak Kak. Jadi satu sekolahan. Mencakup satu sekolahan. Apakah bisa hadir semua? Belum tentu, tetapi lingkupnya adalah satu lembaga yang ada di lembaganya kakak-kakak. Begitu kakak-kakak? Guntur, Nyun Sewu. Siap Kak Teguh, monggo. Gini, ini saya kalau dan Pak Yoga itu kan memang ada di saya itu ada tim Pokja. Nggih. Memang hanya ya mapelnya beda-beda. Nah, kita mungkin anggota saya ada 8 atau 7 kalau nggak salah. Itu cukup ya? Cukup Kak, bisa itu. Oke, terima kasih. Dekat juga. Nggih. Baik, ada lagi yang lain? Kita di Zoom kita tinggal 3 menit lagi, monggo kita maksimalkan untuk sesi tanya jawab ini. Setelah ini kakak-kakak bisa action membuat slide-nya terkait dengan project based learning dalam bentuk PPT yang akan kakak-kakak sampaikan di kombelnya, atau kalau Kak Teguh tadi di Pokjanya, boleh. Yang terpenting programnya tersampaikan, ada dokumentasinya, ada daftar hadirnya, ada notulensinya yang nanti akan diupload di LMS. Monggo, kakak-kakak bisa disampaikan mungkin hal-hal yang masih mengganjal berkaitan dengan RTL ini. Ada, kalau tidak ada kita lanjutkan di slide-nya. Ini. Nah, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan masukan-masukannya terkait dengan kegiatan RTL. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengalaman juga atau persiapan bagi kakak-kakak sebelum membuat PPT-nya, bahwa yang harus diperhatikan PPT maksimal hanya 9 slide. Untuk waktunya tidak ada durasi yang ditentukan, yang terpenting 9 slide itu tersampaikan dengan maksimal di kombelnya atau di kelompok belajarnya masing-masing. Untuk yang 2 peserta dalam satu lembaga, dokumentasi notulen bisa sama, satu notulensi dipakai berdua, satu absensi dipakai berdua bisa, tetapi untuk video pembelajarannya tetap masing-masing menyampaikan. Baik, slide selanjutnya kakak-kakak. Nah, di akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak akan merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di pembelajaran modul 3, kakak-kakak, kita lebih fokus pada menggerakkan komunitas belajar. Nah, kita belajar bersama dengan kombel atau komunitas belajar yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi sudah ditanyakan oleh Kak Icuk, Kak Agus, Kak Tova, Kak Teguh,
dan yang lainnya juga sudah menyimak. Tugasnya sudah jelas, seperti yang sudah kita bahas bersama, sudah ditanyakan bareng. Durasi waktunya setelah kegiatan ini, kakak-kakak langsung membuat atau melaksanakan rencana tindak lanjut bersama Kombelnya. Yang harus diupload adalah video, kemudian foto, notulen, dan juga dokumentasi yang relevan, seperti absensi dan lain-lain. Akhirnya, nah ini penutup kakak-kakak. Kita sudah 45 menit, 1 JP. Wah, ini ada apa ini? Ada pantun ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Masuklah, bolehlah. Dilanjut dengan pengantar. Oh, ini tidak ada. Nah, baik kakak-kakak. Kita sudah 1 JP. Sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan untuk 1 JP ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Adakah pertanyaan kakak-kakak di 1 JP ini? Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, mari kita foto bersama dulu. Setelah itu nanti kita rekodnya kita matikan. Kakak-kakak jangan keluar dari Zoom Meet dulu. Oke. Itu kakak-kakak, mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 JP ini bisa bermanfaat, bisa memberikan ilmu baru bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita foto bersama dulu kakak-kakak untuk sesi 1 JP ini. Setelah itu kita recordnya kita matikan, baru nanti kakak-kakak kita berikan tanya jawab sebentar. Oke, monggo bisa foto sebentar di sesi 1 JP ini. Oke. Monggo yang santai bisa dibuka kameranya. Foto di tahun. Kata naik bis loh, nanti ngomongnya. Mabuk atau yang iki? Ya, walah, amin tenan deh. Tenang iki. Foto monggo 1 2 3. Oke, lagi ndi katon iki? Gak metu katon iki. Oke, lagi metu ki lho San. Balenane jajal. Nganggo samin ndek niki. Istimewa iki. Oke. Monggo sakit action. Boleh. Aja sambil dibantu foto ini biasanya error. Semangat pokoknya. Aku ngerok terus ya. 1 2 3. Oke. Nek Agun Baik, loro terima kita. kasih kakak-kakak. Izin untuk men-stop record. Nah, jangan keluar dulu ya kakak-kakak. Oke.